Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di masa pandemi ini, kita harus tetap memperhatikan kesehatan kita loh. Beberapa di antaranya dengan cara rajin cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan juga menjaga jarak. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini? Kalau sudah, kita simak materinya sekarang. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih ada di tema organ gerak hewan dan manusia. Sebelum ke materi intinya, kita harus ketahui ya, tujuan dari pembelajaran hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran mandiri pada modul ini, kamu akan bisa menyimpulkan manfaat berbagai organ gerak hewan dan membuat model organ gerak hewan sesuai dengan kreativitasmu. Oke, kita akan mulai ke materinya. Mari mengenal organ gerak hewan. Teman, sudahkah kamu mengenal organ gerak berbagai hewan? Yuk kita kenalan dengan mereka. Hai, aku orang utan. Orang menyebutku mamalia karena aku melahirkan dan menyusui. Aku termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku berjalan dengan kaki, memegang dengan tangan. Orang utan bilang kalau dia adalah hewan mamalia. Kenapa? Karena orang utan berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Artinya, setiap hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui kita sebut sebagai mamalia. Coba, tahukah kalian contoh hewan lain yang berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui? Ya, sapi. Sapi juga adalah hewan yang tergolong kepada mamalia, karena sapi berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui. Selain itu, orang utan juga termasuk hewan vertebrata, karena bertulang belakang. Jadi, jika ada pertanyaan, apa yang disebut dengan hewan vertebrata? Maka jawabannya adalah hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Selain itu, orang utan juga berjalan menggunakan kaki dan memegang menggunakan tangan. Artinya, organ gerak dari orang utan adalah kaki dan tangan. Hai orang utan, aku komodo. Sama denganmu, aku pun termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku masuk ke dalam golongan reptilia karena bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Berbeda dengan orang utan, komodo juga sebetulnya masih sama, termasuk kepada golongan hewan vertebrata, karena komodo memiliki tulang belakang. Akan tetapi, komodo ini termasuk kepada golongan reptilia. Kenapa? Karena mereka bergerak dengan cara melata menggunakan otot perut mereka. Coba, bisakah kalian menyebutkan contoh hewan lain yang termasuk ke dalam golongan reptil? Ya, contoh lainnya adalah buaya. Buaya juga bergerak melata menggunakan otot perut mereka dan juga dibantu oleh kaki-kaki mereka untuk berjalan. Buaya termasuk kepada golongan hewan reptilia. Hai orang utan dan komodo, aku elang Jawa. Aku juga hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah aves atau unggas karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, aku pun memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berbelok. Berbeda dengan orang utan dan komodo. Elang juga termasuk kepada hewan vertebrata. Tetapi elang bukan mamalia dan juga bukan reptil. Elang
termasuk golongan aves atau unggas atau burung-burungan lah ya. Karena organ gerak utama dari hewan ini adalah sayap mereka. Sayap digunakan elang untuk terbang. Selain itu, elang juga memiliki kaki yang bisa dia gunakan untuk bertengger di pohon atau misalnya untuk berjalan di daratan. Dan juga ekor mereka untuk menukik dan berbelok. Bagaimana sampai di sini? Kalian sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke hewan berikutnya. Hai, kami arwana. Kami hewan vertebrata karena bertulang belakang yang termasuk ke dalam golongan Pisces. Karena kami berenang di dalam air, Tuhan menganugerahi sirip untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah dan ekor untuk mendorong tubuh. Yang ini berbeda lagi. Kalau orang utan, mamalia. Kalau komodo, reptilia. Kalau elang, aves. Kalau arwana dan ikan-ikan lainnya, kita sebut sebagai golongan Pisces, ikan-ikanan. Karena organ gerak mereka yang utama adalah sirip untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah. Dan juga ekor untuk mendorong tubuh. Aku katak kepala pipih dari Kalimantan. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah binatang amfibi yang hidup di air dan darat serta mengalami metamorfosis. Aku melompat dan berenang dengan kaki. Hati-hati denganku ya, jangan sentuh aku sembarangan, karena aku beracun loh. Katak. Katak itu bisa hidup di darat, tapi bisa juga hidup di air. Nah, hewan yang bisa hidup di dua tempat atau dua alam seperti ini disebut sebagai hewan amfibi. Ya. Kemudian, katak juga mengalami metamorfosis. Nah, coba ada yang tahu dari mana katak itu berasal? Apakah katak dilahirkan? Langsung jadi katak? Atau dari apa? Berudu? Telur? Katak mengalami metamorfosis, ya. Mulai dari berudu, kemudian berubah menjadi katak berekor, berudunya berkaki, katak berekor, gitu sampai menjadi katak sempurna. Aku siput, hewan avertebrata yang tak bertulang belakang. Aku termasuk moluska karena tubuhku lunak. Untuk melindungi tubuhku ini, aku memiliki cangkang. Aku berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipih. Nah, ini berbeda lagi ya. Mohon maaf. Kalau siput, dia bukan hewan vertebrata, melainkan hewan avertebrata. Apa perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata? Kalau tadi, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalau siput adalah hewan avertebrata. Kebalikannya, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Siput bergerak menggunakan kaki perut mereka dan juga memiliki cangkang untuk melindungi tubuhnya. Pernahkah kalian melihat siput berjalan? Aku lebah, hewan avertebrata yang tak bertulang belakang. Aku adalah binatang insekta atau serangga. Aku terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Nah, sekarang lebah. Apa bedanya dengan elang? Lebah dan elang sama-sama bergerak menggunakan sayap. Tapi, kenapa lebah termasuk hewan avertebrata? Jawabannya, karena lebah itu adalah golongan insekta atau serangga. Meskipun dia terbang seperti elang, tapi
lebah tidak memiliki tulang belakang, sehingga disebut hewan avertebrata. Ya, lebah bergerak menggunakan sayap-sayap mereka dan juga memiliki 3 pasang kaki. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Selain itu, kalian juga sudah mengetahui beberapa contoh organ gerak dari hewan-hewan tersebut. Kalian boleh menyebutkan contoh organ gerak dari hewan-hewan lainnya, karena ada banyak sekali hewan di dunia ini. Oke, untuk selanjutnya, jika kalian sudah memahami semua materi yang telah disampaikan tadi, waktunya kalian untuk menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini, tulislah jawaban di buku tugasmu. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan dari hewan vertebrata dan avertebrata? 2. Berikan masing-masing 3 contoh hewan vertebrata dan avertebrata beserta organ geraknya. 3. Apa perbedaan antara hewan mamalia, reptil, aves, Pisces, moluska, dan amfibi? 4. Apa saja manfaat dari organ gerak yang terdapat pada hewan orangutan? Nah, tulis jawabannya di buku tugas kalian ya. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan kerjakan semua pertanyaan dengan betul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.